Profesor kulit hitam termuda di Cambridge baru-baru ini ditemukan meninggal. Dan saya menyalahkan ideologi woke serta kekuatan media yang memungkinkan cerita ini terjadi. Oke, mari kita bahas detailnya. Jason R. Ardai, profesor kulit hitam termuda di Cambridge, yang baru-baru ini dituduh melakukan plagiarisme dalam tulisan akademisnya, telah ditemukan meninggal. Kematian beliau terjadi setelah Universitas Cambridge memulai penyelidikan terhadap klaim-klaim masa lalunya. Jadi, siapa sebenarnya orang ini? Saya adalah Profesor Sosiologi Pendidikan di Universitas Cambridge. 3 tahun yang lalu, Jason R. Ardai menjadi profesor kulit hitam termuda yang pernah diangkat di Universitas Cambridge, sebuah institusi yang telah berdiri selama 800 tahun. Sekali lagi, kamu menonton video ini. Dan hal pertama yang kamu tahu adalah bahwa pria itu bukanlah seperti para pendiri Universitas Cambridge, orang-orang yang mendirikannya. Pernah bayangkan untuk profesor-profesor terbaik mereka kan? Oke, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan warna kulitnya ya. Lebih kepada riasan wajah dan rambut panjangnya. Profesor Jason Ardai join. Sekarang Dia kita bahas. diwawancarai Ya, tentang maksud saya pencapaian ini tersebut cukup menarik. di CBS News. Jika saya benar-benar jujur dan terbuka, tidak banyak guru di sekolah yang percaya pada saya. Sekarang Jason R. Ardai telah kehilangan pamornya. Dituduh melakukan plagiarisme pada beberapa tulisan akademisnya dan berbohong tentang klaim bahwa dia berlari 600 mil dalam 6 hari untuk mengumpulkan uang untuk amal. Itu bukan hal yang baik. Tapi begini masalahnya. Jika Anda akan mempekerjakannya sebagai rekrutan DEI, Anda tidak mempekerjakannya karena kemampuannya yang sebenarnya. Karena dia berbohong tentang banyak hal, bukan hanya karya akademisnya. Ternyata juga tentang CV-nya, dan lain-lain. Jika Anda akan mempekerjakan seseorang hanya karena penampilannya, agar Anda bisa membuktikan kepada dunia bahwa Anda benar-benar berpikiran terbuka, bisa saja ternyata orang ini tidak memiliki latar belakang yang dibutuhkan untuk benar-benar menjadi seorang profesor universitas. Maksud saya, ini mengejutkan. Bukan berarti sekarang Anda butuh banyak hal untuk menjadi profesor universitas. Yang Anda butuhkan hanyalah menjadi seseorang yang mau tunduk pada COVID dan dibeli oleh Rusia atau Tiongkok, serta mendorong ideologi liberal yang berbahaya kepada mahasiswa Anda. Tapi sekali lagi, itu pembicaraan untuk lain waktu. Dia cocok sekali dengan itu, bukan? Skandal ini menjadi berita utama di halaman depan di Britania Raya. Dan mantan profesor sosiologi pendidikan itu sekarang telah mengundurkan diri dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pengunduran dirinya tidak boleh disalahartikan sebagai penerimaan terhadap narasi-narasi yang telah beredar tentang dirinya. Universitas Cambridge mengatakan bahwa mereka telah memulai penyelidikan. Sekarang muncul pertanyaan tentang autobiografi Ardai yang dijadwalkan akan diterbitkan bulan ini. Holly Williams, CBS News, London. Oke, jadi intinya, kalau kamu belum paham, ini adalah pria yang menipu agar diterima sebagai rekrutan DEI atau DIY, apapun namanya, di Universitas Cambridge, sebuah institusi yang sangat bergengsi. Dan alasan dia bisa masuk ke sana sejak awal adalah karena mereka mencari seseorang yang sekedar memenuhi kriteria. Bukan karena mereka benar-benar mau memeriksa apakah dia punya kualifikasi untuk itu. Dan aku kebetulan menemukan artikel yang sangat menarik dari The Spectator yang mengatakan, apakah BBC akan meminta maaf atas perannya dalam kisah Jason Ardai? Karena jelas, pria ini meninggal. Dan dia meninggal karena tekanan publik, yaitu kemungkinan besar dia mengakhiri hidupnya sendiri. Sekali lagi, jika kamu melihat ini, Profesor Cambridge ini, laporan menunjukkan kemungkinan besar itu akibat perbuatannya sendiri, tapi belum ada konfirmasi. Kematian beliau dianggap tidak terduga, tapi tidak dianggap mencurigakan, oke? Selamat datang kembali, cerita yang luar biasa dari Inggris sana. Profesor Cambridge Jason R. Ardai, yang oleh para kritikus digambarkan sebagai wajah DEI, mengundurkan diri minggu lalu di tengah tuduhan plagiarisme dan ketidaksesuaian dalam catatan akademisnya. Tuduhannya, sebagian dari disertasi doktoralnya telah diplagiat. CV-nya mencantumkan jabatan-jabatan yang menurut universitas tidak pernah ia pegang. Ia juga mengklaim telah mengikuti 30 maraton dalam 35 hari. Dan lebih dari 5,5 juta pound sterling berhasil dikumpulkan untuk amal. Maksud saya, jika kamu melihat ini, dan seseorang memberitahumu bahwa mereka telah mengikuti 30 maraton dalam 35 hari, jika kamu punya sedikit kecerdasan dan tidak sedang mencari rekrutan DEI, kamu pasti akan berpikir, mungkin ada sesuatu yang tidak beres di sini. Kenapa artikel ini bilang, apakah BBC akan meminta maaf atas perannya dalam kisah Jason Ardai? Aku ingin bicarakannya. Oke, mari kita lihat apa yang dikatakan Kelly Jaykin. Jason Ardai adalah pria sempurna yang dihakimi massa oleh para rasis dan orang-orang yang benar-benar berduka. Sedangkan, oke, lihatlah. Inilah yang benar-benar gila dari semua ini. Aku sedang menyamar di aksi unjuk rasa London untuk mendiang penipu akademik DI Jason R. Ardai. Ribuan orang ada di sini untuk membela DEI dan kebohongan Ardai, yang bunuh diri setelah dia dibongkar oleh seorang jurnalis sebagai penipu. Kerumunan itu meneriakkan yel-yel ala BLM dan mengepalkan tangan, mencerminkan bagaimana BLM sendiri sering dikaitkan dengan penipuan, hoax, dan kebohongan. Maksudku, benar kan? Seseorang yang sebenarnya tidak perlu meminta sesuatu dari kalian semua. Jadi, kamu benar-benar punya seorang pria, oke, yang jelas-jelas berkulit hitam dan mendapatkan pekerjaan karena kebijakan DEI.
Lalu dia mendorong seluruh agenda DEI dan menjadi wajah DEI untuk Cambridge dan banyak tempat lain di dunia. Lalu dia dituduh melakukan sesuatu dan dia bahkan tidak benar-benar menyangkalnya. Dia hanya berkata, "Saya berharap ras saya dan apapun itu tidak benar-benar. Kamu tahu, seperti kutipan yang baru saja kita tunjukkan. Saya tidak ingat persis apa isinya." Lalu dia menjerumuskan dirinya sendiri. Lalu kamu melihat ribuan orang. Banyak dari mereka orang kulit putih. Turun ke jalan dan mengatakan bahwa rasisme lah yang membunuhnya. Bukan fakta bahwa pria ini bersedia berbohong demi kepentingan dirinya sendiri. Dan ketika dia tertangkap, dia tidak bisa benar-benar menghadapi konsekuensinya. Jadi dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Itulah ceritanya. Cerita tentang seorang pengecut. Cerita tentang seseorang yang sebenarnya tidak mau menjalani 30 maraton dalam 35 hari. Atau benar-benar mengumpulkan uang. Atau mendapatkan pekerjaan di universitas. Tapi malah berbohong tentang itu. Menjiplak disertasinya. Mendapatkan posisi bergengsi. Memborong semua pujian untuk dirinya sendiri. Semuanya. Membuat dirinya terkenal karena hal itu. Aku orang kulit hitam termuda, bla bla bla. Menulis biografi tentang dirinya sendiri. Dan kemudian ketika dia ketahuan karena telah berbohong, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Bunuh diri. Lalu kamu melihat ribuan orang datang untuk memprotes kenyataan bahwa dia adalah seorang pengecut dan penipu. Dan maksudku, seperti ribuan orang. Dan inilah mengapa kita akan membahas apakah BBC akan pernah meminta maaf kepada kita. Karena masalahnya, liputan media tentang pria ini sangat tidak seimbang kan? Skandal Jason R. Day sendiri adalah sebuah skandal. Perusahaan itu menghabiskan bertahun-tahun mempromosikan mitos R. Day tanpa kritik. Sebelum Juli 2026, stasiun penyiaran itu merilis setidaknya 11 program radio. Hampir 6 jam konten tentang R. Day, 4 artikel berita, dan 2 wawancara TV yang mendukung akademisi tersebut dan mengulangi klaim palsunya. Ketika berita awal tentang plagiarisme dan kebohongannya muncul, BBC justru semakin membela akademisi itu. Artikel pertama, yang menurut saya benar-benar memuat kritik terhadap mantan profesor tersebut, diterbitkan pada 6 Agustus. Sehari setelah dia mengundurkan diri, lebih dari 2 minggu setelah laporan investigatif awal tentang R. Day diterbitkan di Substacks, dan 6 tahun setelah artikel pertama BBC tentang akademisi yang telah meninggal itu. Dalam kurun waktu tersebut, jurnalis di seluruh dunia menerbitkan pengungkapan yang merinci sejarah panjang kebohongan dan pembesaran cerita oleh R. Day. Dari berbagai publikasi seperti Telegraph dan Daily Mail, hingga The Guardian dan New York Times. Selama berminggu-minggu, BBC mengabaikan semuanya kan? Jadi ini adalah cerita yang diliput secara luas. Namun, sumber media utama di Inggris sama sekali tidak memberitahumu apapun, karena mereka takut kamu akan menganggapnya rasis. Maksudku, pria itu benar-benar melakukan plagiarisme. Ada buktinya. Dia berbohong, dan dia mengakuinya. Tapi BBC tidak akan memberitahumu tentang ini. Dan ini menimbulkan pertanyaan. Apalagi yang tidak diberitahukan BBC kepadamu, teman-teman? Soal apalagi BBC berbohong lalu terus ngotot mempertahankannya, karena itu membuat mereka terlihat bodoh. Dan aku tidak bisa berhenti memikirkan J.K. Crow, karya Rowling, yang pada dasarnya mengatakan, semakin bodoh suatu ideologi yang telah diyakini seseorang, semakin mereka sadar bahwa harus menyangkalnya justru membuktikan betapa bodohnya mereka. Jadi semakin mereka mempertahankannya. Dan ini benar-benar sangat nyata. Setelah kematian itu, perusahaan tersebut justru membuat laporan yang kurang jujur tentang masalah tersebut. Sepanjang kisah ini, BBC justru menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk menyerang pengungkap kasus R. Day, mantan akademisi Cambridge Nathan Kovnes, dan ikut serta dalam persekusi nyata terhadapnya. Dia, karena dia berani menunjukkan rasisme, dan sebagainya. Dan hal-hal seperti inilah yang benar-benar tidak bisa saya toleransi. Lihat, ini sangat tragis. Selalu tragis ketika seseorang bunuh diri. Kalau saya belum menunjukkan bahwa saya menganggap ini tragis, itu karena saya terlalu fokus pada apa yang salah dengan cerita ini. Dan yang salah dengan cerita ini adalah kenyataan bahwa orang-orang sangat terobsesi dengan warna kulit seseorang dan berusaha menempatkan orang-orang berdasarkan warna kulit itu ke posisi kekuasaan. Jadi mereka bisa entah bagaimana membuktikan bahwa tidak ada rasisme, bahwa ketika terbukti orang-orang ini tidak pantas mendapatkannya, terlepas dari warna kulit mereka, mereka tetap membenarkannya. Dunia sebenarnya tidak bisa melihat itu dengan jelas. Dan sampai pada titik di mana orang-orang seperti ini akhirnya benar-benar bunuh diri. Menurut saya, itu benar-benar sebuah tragedi. Dan media yang memberitakannya justru berbohong dan tidak benar-benar melakukan tugasnya. Jika BBC, jika sumber berita media tidak merayakan pria ini seolah-olah dia sangat luar biasa, padahal sebenarnya tidak, seharusnya bukan berita besar hanya karena kamu adalah orang kulit hitam termuda yang pernah dipekerjakan seseorang. Itu seharusnya bukan berita besar. Akan menjadi berita besar jika kamu adalah orang termuda yang pernah dipekerjakan, karena itu memang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa kamu cerdas, bukan karena warna kulitmu. Itu sama sekali tidak relevan. Tidak relevan dan seharusnya tetap tidak relevan. Dan sangat membuat frustrasi bahwa ada sumber berita yang begitu bersemangat karena mereka bisa mengatakan sesuatu tentang seseorang yang berkulit hitam. Sejujurnya, itu sangat rasis pada dasarnya. Seperti, hore, kami menemukan seseorang yang bisa kami rayakan. Seperti, teman-teman, cukup sudah. Aku benar-benar lelah dan muak dengan ini. Pokoknya, terima kasih atas perhatian kalian terhadap masalah ini.